Episode 5 kita awali dengan adegan yang dimana Park Chang-ho akan segera menemui Kong Ji-hoon untuk melanjutkan perjanjian penebakan pelanggan narkoba Big Mouse. Adegan tersebut diiringi dengan sorakan dukungan dari semua tahanan, dan terlihat juga Choi Do-ha tergesa-gesa mengunjungi Park Chang-ho untuk memperingatkan tidak melanjutkan taruhannya dengan Ji-hoon. Namun nasi sudah menjadi bubur, pertaruhan tersebut harus tetap berjalan sesuai rencana. Dan adegan pun menunjukkan jika Park Chang-ho sudah menemui Ji-hoon untuk segera menyebutkan nama-nama pelanggan narkoba Big Mouse yang sebelumnya sudah dijanjikan. Ji-hoon sedikit memprovokasinya dengan berkata jika Park Chang-ho cukup percaya diri, namun Park Chang-ho sendiri menjawabnya jika tidak ada alasan untuk takut. Dan Ji-hoon terlihat tidak berbasa-basi, dia langsung menanyakan nama pelanggan narkoba Big Mouse kepada Park Chang-ho. Namun Park Chang-ho terlihat sedikit keberatan dengan posisinya yang seperti tersudutkan. Dia pun merasa tidak bisa mempercayai Ji-hoon, lalu dia juga mempertanyakan sosok wasit yang akan menjadi saksinya. Dan tiba-tiba saja terlihat Choi Do-ha memasuki ruangan tersebut dan menjadi saksi dalam pertaruhan hari itu. Pertaruhan pun dimulai, Park Chang-ho dan juga Ji-hoon diberikan sebuah kertas dan juga pena untuk menuliskan nama-nama pelanggan Big Mouse yang nantinya akan disesuaikan dari hasil jawaban mereka masing-masing. Dan waktu yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba, nama-nama pelanggan narkoba Big Mouse yang ditulis oleh Park Chang-ho dan juga Ji-hoon dikumpulkan kemudian dibacakan langsung oleh kepala sipir. Yang pertama, kepala sipir membacakan jawaban milik Ji-hoon yang menuliskan sekitar 5 nama pelanggan narkoba Big Mouse. Dengan percaya diri Ji-hoon sangat yakin jika Park Chang-ho akan menulis nama yang salah. Namun hal yang tidak terduga pun terjadi ketika tiba saatnya jawaban dari Park Chang-ho disebutkan oleh kepala sipir. Tiba-tiba kepala sipir terdiam dan menyerahkan kertas jawaban tersebut kepada Ji-hoon. Tampaknya jawaban Park Chang-ho sama persis dengan jawaban Ji-hoon. Entah apa yang terjadi, padahal sebelumnya Park Chang-ho telah mendapatkan informasi dari Choi Do-ha untuk nama-nama pelanggan Big Mouse yang diperkirakan salah karena jawaban tersebut merupakan jawaban acak yang ditulis oleh Ji-hoon. Serentak semua orang yang di sana terkaget dan panik karena melihat jawaban Park Chang-ho benar semuanya. Termasuk trio VIP yang ketar-ketir ketakutan melihat jawaban dari Park Chang-ho. Sedangkan Ji-hoon sendiri merasa kebingungan karena sebelumnya dia yakin telah memberikan jawaban yang salah dengan memanipulasi nama-nama pelanggan narkoba dari Big Mouse. Sedangkan Park Chang-ho sendiri hanya tersenyum dan dia sedikit memprovokasi Ji-hoon karena menulis sebuah nama dengan ejaan yang salah. Di sisi lain para tahanan yang menunggu hasil dari pertaruhan tersebut merasa tegang, tapi semua ketegangan tersebut sirna setelah penjaga di sana mengumumkan jika Park Chang-ho memenangkan pertarungan ini. Sontak semua tahanan yang bertaruh kepada Park Chang-ho bergembira dan bersorak atas kemenangan Park Chang-ho. Kembali lagi ke ruangan Park Chang-ho, di sana terlihat Ji-hoon bertepuk tangan dan mengucapkan selamat datang kepada Big Mouse. Kemudian Ji-hoon juga menanyakan uangnya yang telah diambil oleh Big Mouse. Namun Park Chang-ho menolak dan dia malah menanyakan bukti kalau dia telah mengambil uangnya. Ji-hoon juga terlihat menjawabnya jika uangnya telah dibawa kabur oleh orang yang bernama Peter Hong. Namun lagi-lagi Park Chang-ho tetap menolak dan dia malah menyarankan untuk mencari Peter Hong terlebih dahulu untuk mendapat pembuktian. Suasana pun semakin tegang dan tak lama setelah itu terlihat kepala sipir menerima telepon yang ternyata dari seorang jaksa yang ingin menemui Park Chang-ho. Usut punya usut ternyata semua itu sudah direncanakan oleh Ji-hoon dan kabarnya jaksa tersebut telah menangkap Peter Hong yang dimana menjadi orang yang telah membawa kabur uang milik Ji-hoon. Adegan pun berpindah kepada Peter Hong yang sedang di ruangan bersama jaksa yang sedang menginterogasinya. Di sana terlihat secara singkat jaksa menanyakan kapan terakhir kali Peter Hong berkomunikasi dengan Big Mouse hingga adegan pun memperlihatkan sekilas masa lalunya yang menceritakan awal mula dia bertemu Big Mouse dan menerima investasi dari Ji-hoon. Tak lama setelah itu adegan pun berpindah lagi memperlihatkan Ji-hoon yang sedang bersama Choi Do-ha. Di sana mereka terlihat bercakap dan terlihat juga Ji-hoon yang masih merasa tidak yakin dengan kebenaran Park Chang-ho seorang Big Mouse. Ia malah menyangka jika Choi Do-ha adalah Big Mouse yang asli.
Kembali ke ruangan interogasi dan terlihat juga Choi Doo-ha bersama Ji-hoon sudah ada di sana, disusul Park Chang-ho yang masuk ke ruangan untuk diinterogasi oleh jaksa. Jaksa pun mulai bertanya kepada Peter Hong mengenai wajah Park Chang-ho, dan ia disuruh menoleh melihat ke wajah Park Chang-ho. Namun tiba-tiba saja Peter Hong mengalami kejang-kejang hingga ia tewas dan sontak hal tersebut membuat orang-orang di sana ketar-ketir, takut dan juga panik atas apa yang terjadi. Adegan pun berpindah memperlihatkan Go Mi-ho terlihat masih terintimidasi oleh perawat di tempat ia bekerja. Ketika hendak akan pulang, ia tampak menerima panggilan telepon yang ternyata dari Ji-hoon yang memintanya untuk bertemu. Singkat cerita, Go Mi-ho pun menemui Ji-hoon di suatu tempat. Di sana Ji-hoon menanyakan kebenaran makalah Profesor Jae-yong yang dimiliki Go Mi-ho. Ji-hoon menyarankan Go Mi-ho untuk menjual makalah tersebut kepadanya. Meski ditawari harga tinggi oleh Ji-hoon, Go Mi-ho tidak ingin menjualnya karena makalah itu sangat penting baginya. Ji-hoon pun terlihat mengalihkan pembicaraan dengan bertanya, "Apakah kamu tidak tahu jika suamimu adalah Big Mouse?" Ia juga terus memprovokasi dan meyakinkan Go Mi-ho jika Park Chang-ho adalah Big Mouse. Mendengar ocehan Ji-hoon, Go Mi-ho terlihat kesal dan ia bergegas meninggalkan Ji-hoon. Dan ketika hendak melangkah, Ji-hoon juga terlihat mengancam Go Mi-ho, jika Go Mi-ho akan ada dalam masalah besar jika ia benar menyembunyikan makalah Profesor Jae-yong. Go Mi-ho pun tidak gentar dengan ancaman tersebut, ia justru menyerang balik Ji-hoon dengan jawaban, jika suaminya adalah Big Mouse. Ji-hoon pun terlihat kesal mendengar jawaban dari Go Mi-ho. Setelah meninggalkan Ji-hoon, Go Mi-ho terlihat langsung menghubungi Choi Doo-ha dan dia menceritakan semuanya yang terjadi kepada Choi Doo-ha. Go Mi-ho merasa senang karena ia menduga jika Ji-hoon telah percaya kepalsuan sosok Big Mouse Park Chang-ho. Di sisi lain, Choi Doo-ha sudah tahu apa yang terjadi antara Go Mi-ho dan Ji-hoon karena ia telah mendengar semua percakapan mereka melalui penyadapan. Choi Doo-ha juga hanya terdiam mendengar semua pengakuan Go Mi-ho. Adegan pun berpindah lagi ke sel tahanan yang dimana memperlihatkan Jerry yang sedang membagikan hadiah kepada orang-orang yang bertaruh untuk Big Mouse. Semua tahanan yang tadinya galak kepada Jerry dan kawannya, kini mereka tak berani lagi mengganggunya setelah tahu jika Park Chang-ho adalah sosok Big Mouse yang asli. Di tempat lain terlihat juga Park Chang-ho sedang bersama kepala sipir dan cebong perwakilan dari trio VIP yang menyerahkan uang taruhannya kepada Park Chang-ho. Tak lama setelah itu, dengan inisiatif mata duitannya kepala sipir, ia langsung mengambil bagian komisi untuk penanganan taruhan antara Park Chang-ho dan trio VIP sebelumnya. Namun Park Chang-ho malah memberikan kepala sipir uang lebih dengan mendeklarasikan jika ia kini adalah tahanan VIP. Tak lupa, Park Chang-ho juga memberikan kepala sipir uang untuk pesta semua tahanan. Singkat cerita semua tahanan pun berpesta dan tak lama setelah itu muncullah Park Chang-ho hingga ia pun disambut dengan meriah oleh semua tahanan di sana. Di sisi lain kelompok tahanan VIP terlihat sangat panik dan ketakutan. Hingga ketika mereka sedang merasa gundah tiba-tiba saja dikagetkan oleh kedatangan Park Chang-ho. Park Chang-ho menyuruh trio VIP untuk mengakui semua perbuatannya ketika mereka disidang. Namun mereka terlihat masih bengal dan mengabaikan peringatan Park Chang-ho. Hingga tiba keesokan harinya Park Chang-ho mulai beraksi bak seorang raja. Di lapangan dia mendeklarasikan untuk pengakuan semua dosa para tahanan yang membangkang. Satu persatu Park Chang-ho membalas semua perlakuan buruk trio VIP. Tak lama setelah itu, terlihat Choi Doo-ha mengunjungi Park Chang-ho. Dengan sedikit nada agak marah, Choi Doo-ha mempertanyakan perbuatan Park Chang-ho dan kenapa dia mengendalikan dirinya hingga terseret dalam kasus tersebut. Namun Park Chang-ho menyangkalnya dan malah dia menuduh Choi Doo-ha yang mulai menyulut api. Adegan pun berpindah lagi memperlihatkan Go Mi-ho yang mempergoki kepala suster sedang menyuntik pasien secara ilegal. Go Mi-ho mengikuti kepala suster tersebut hingga ia memasuki ruangan yang terlihat mencurigakan. Namun tampaknya ia ketahuan oleh Hyun Jo-hye. Kembali lagi ke lapas tahanan, dan terlihat Park Chang-ho sedang duduk menunggu Kong Ji-hoon. Tak lama setelah itu Kong Ji-hoon pun datang dan Park Chang-ho langsung memberikan peringatan ancaman, "Ganggulah Go Mi-ho sekali lagi, dan aku akan mengirimkan hadiah yang paling mengerikan untukmu." Percakapan pun selesai dan terlihat Park Chang-ho pergi meninggalkan Kong Ji-hoon.
Sebelum alur cerita selesai, Park Chang-ho terlihat menghampiri Chun-sik. Di sana dia menawarkan bisnis kepada ketua geng tersebut. Dan Park Chang-ho pun bertaruh mengenai siapa yang akan bebas terlebih dahulu dari sel tahanan. Entah bisnis apa yang mereka diskusikan, namun yang jelas dalam lanjutan adegan terlihat semua anak buah Chun-sik mengkhianati trio VIP. Mereka mulai menculik tahanan VIP satu persatu dan membawanya ke hadapan Park Chang-ho untuk diadili atas perbuatannya. Mereka dipaksa Park Chang-ho untuk mengakui perbuatannya di hadapan pengadilan. Di sisi lain terlihat juga Go Mi-ho yang tampaknya bertemu dengan Choi Do-ha. Dalam pertemuan Choi Do-ha menceritakan sedikit kilas buruk masa lalunya yang kurang beruntung. Hingga ia pun berkata jika Go Mi-ho pun merupakan orang yang sama dengannya, yang kurang beruntung dalam menjalani kehidupan. Karena saat ini Go Mi-ho harus menerima kenyataan jika suaminya adalah Big Mouse. Mendengar ucapan dari Choi Do-ha, Go Mi-ho tetap tidak mempercayainya dan ia pergi meninggalkan Choi Do-ha. Dalam perjalanan pulang, Go Mi-ho menerima panggilan telepon dari ayahnya yang mengabarkan persoalan utang piutang suaminya kepada rentenir yang telah lunas secara tunai. Mendengar hal tersebut sontak membuat Go Mi-ho tambah bimbang dan sedih dengan kenyataan hidupnya. Ia merasa antara percaya dan tidak percaya atas apa yang terjadi. Dan adegan tersebut menjadi akhir untuk alur cerita drama Big Mouth episode 5 kali ini. Jika kalian suka dengan videonya silahkan di like, share, komen dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.